Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada yang mau mimpin doa mungkin? Ya, saya, Bu. Boleh. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Hayun. Oke teman-teman semua, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan perkenalan teman-teman semua satu persatu ya. Bisa dipahami? Boleh? Boleh teman-teman, siapa lagi yang belum? Halo? Ada lagi yang belum perkenalan? Udah kayaknya, Bu. Udah ya? Kak Sofi mungkin lagi di jalan ya? Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Kita lanjut kegiatan selanjutnya ya. Sebelumnya saya ingin bertanya ke teman-teman semua, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah, Bu. Oke, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dari bimbingan. Boleh teman-teman, silakan yang mau jawab. Yang dimaksud dari bimbingan. Halo? Ada yang bisa jawab apa itu bimbingan? Saya, Bu. Boleh, Kanoya. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ya nggak, Bu? Bisa. Ada ya yang lain mau menambahkan? Kak Yunita mau jawab mungkin? Saya, Bu. Boleh Kak Yun. Bimbingan itu proses pemberitahuan bantuan kepada individu, Bu, yang dilakukan secara berkesinambungan. Baik, terima kasih Kak Yun. Boleh yang Ya, lain? Bu. Yang lain ada yang mau menanggapi? Mau menjawab mungkin? Oke, sepertinya cukup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya seperti beraktualisasi dengan baik. Setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa itu kelompok? Kelompok itu sejumlah orang, Bu, yang mempunyai norma, nilai, dan tujuan yang sama,
yang secara sengaja dan juga secara teratur saling berinteraksi. Baik, terima kasih Kak Hayun. Yang lain mungkin mau menjawab? Maaf Bu, bisa diulang, sinyalnya hilang Bu. Pengertian kelompok, pengertian dari kelompok? Mungkin Kak Nengsi mau jawab? Bentar Bu. Boleh. Yang lain mungkin? Kak Yunita mungkin mau jawab? Kegiatan yang dilakukan secara berkelompok Ibu. Baik, terima Dengan kasih. permasalahan yang ya seperti itu. Kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang memiliki permasalahan yang serupa Ibu. Baik, terima kasih Kak Lika. Sama-sama Ibu. Oke, yang lain boleh dijawab? Saya Bu. Boleh. Sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Mengenal satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Noya. Silakan yang belum jawab. Sama sih Bu, kalau menurut saya juga sama seperti yang lain. Jadi kelompok itu intinya kayak perkumpulan orang lebih dari 2 orang untuk mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih teman-teman ya atas jawabannya Kak Ningsi. Terima kasih. Jadi, kelompok yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya seorang pemimpin. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Oke. Saya rasa kalian sekarang semua sudah paham apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja tujuan dari bimbingan kelompok. Boleh teman-teman? Mungkin untuk wawasan juga Bu. Boleh, bisa. Terima kasih Kak Ningsi. Yang lain? Tujuan dari bimbingan kelompok? Ada yang mau menanggapi, menambahi jawaban dari Kak Ningsi? Izin ya Bu. Izin menyampaikan ya Bu. Boleh. Tujuan bimbingan kelompok ada beberapa tahapan Bu. Satu, agar mampu berbicara di depan orang banyak. Dua, agar mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, dan perasaan kepada orang banyak. Dan tiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Empat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Dan 5, mampu mengendalikan diri dan emosi. 6, dapat bertenggang rasa. 7, menjadi akrab satu sama lain. Dan 8, membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Isti, terima kasih. Mungkin sudah jelas ya, semua sudah disebutkan oleh Bu Isti. Apa bisa dipahami tujuan dari bimbingan kelompok? Insya Allah bisa Bu. Baik, sepertinya kalau semua sudah paham, sekarang saya akan menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, terdapat pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu.
Yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikan. Yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Dalam bimbingan kelompok, topik dibagi menjadi dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi saya yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Cukup dipahami, teman-teman? Baik, Iya, Bu. Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dalam bimbingan kelompok terdapat juga asas-asas, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok dan tidak disebarluaskan di kelompok ini. Yang kedua, asas keterbukaan. Asas ini di mana mereka sebagai anggota kelompok itu secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu, ataupun ragu. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Kesukarelaan anggota kelompok akan dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor atau pemimpin kelompok. Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya konselor atau pemimpin kelompok dalam mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif. Dan yang terakhir, asas kenormatifan. Asas ini dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok serta dalam mengemas isi bahasan. Selain itu, terdapat juga tugas dan tanggung jawab teman-teman di sini sebagai anggota kelompok, antara lain mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri di dalam bimbingan kelompok, berkomunikasi secara terbuka, berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam bimbingan kelompok, berusaha membantu anggota lain untuk tercapainya tujuan bimbingan kelompok, memberi kesempatan anggota lain untuk menjalankan perannya, dan menyadari pentingnya kegiatan kelompok tersebut. Cukup paham ya semua teman-teman sampai di sini? Baik, Bu. Paham. Oke. Paham, Ibu. Oke teman-teman, topik yang akan kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu kenakalan remaja. Ada yang bisa jelasin duluan apa itu kenakalan remaja? Boleh? Mungkin kenakalan remaja lebih ke kayak pergaulan yang menyimpang kali ya, Bu ya? Ya, pelanggaran atau perilaku yang menyimpang menyimpang dari norma-norma di masyarakat. Oke, boleh teman yang lain? Ada yang tahu kenakalan remaja itu apa? Saya, Bu, mungkin suatu tindakan yang melanggar suatu aturan pada baik itu di lingkungan masyarakat ataupun pemerintahan, karena kan negara kita juga pemerintahan gitu ya, yang dilakukan secara sadar, baik itu seperti bolos sekolah, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Mungkin Oke. itu aja, Ibu. Terima kasih Kalika. Yang lain? Kenakalan remaja, ada yang tahu apa itu kenakalan remaja? Izin ya, Bu. Boleh, Bisti. Iya. Kenakalan remaja, masa remaja adalah masa di mana seorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya ya, Bu. Dia ingin mengenal siapa dirinya. Sebenarnya seorang manusia dikatakan remaja jika ia sudah menginjak usia 17 tahun. Dan dalam usia ini seorang manusia mengalami masa yang dinamakan masa pubertas.
saat pubertas biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya. Nah, itu muncullah kenakalan-kenakalan yang dilakukan remaja itu, di mana lihat latar belakangnya, Bu. Kalau latar belakang lingkungan yang anak remaja itu tumbuh baik, maka dia akan ikut baik. Tetapi kalau lingkungan masyarakat yang dia tinggal, masyarakatnya buruk, maka dia akan buruk ketika dia belum memiliki warna, Bu, karena dia sedang mencari jati dirinya. Itu, Bu. Iya, Makasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Isti atas jawabannya. Boleh yang Ya, lain? Bu. Kak Hayun, Kak Yunita, Kak Noya, Kak Sofi. Izin Bu, izin menjawab. Boleh Kak Sofi. Pengertian dari kenakalan remaja ya Bu? Ya. Menurut saya, kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Biasanya tindakannya itu perilaku menyimpang, Ibu. Oke, terima kasih Kak Sofi. Boleh yang lain mau menanggapi, menambahi jawaban dari teman-temannya mungkin? Ya Bu, Boleh kalau Kak menurut Hayun. saya, kenakalan remaja itu suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, ataupun hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Oke, terima kasih Kak Hayun. Ya, Bu. Boleh yang belum jawab? Kak Yunita? Oke, mungkin Kak Yunita terkendala sinyal ya. Oke, dari semua pengertian teman. Saya mau menjawab. Oh, boleh Kak Yunita. Kenakalan remaja itu adalah suatu perilaku menyimpang pada usia remaja karena suatu lingkungan yang tidak baik sehingga anak tersebut melakukan perilaku menyimpang itu tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yunita. Oke, dari pengertian kenakalan remaja yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, ada yang bisa sebutin contoh dari kenakalan remaja? Apa aja? Saya, Bu. Boleh. Mungkin kayak bolos sekolah, terus apa sih? Kayak tawur-tawuran, Bu. Ya, terima kasih Kak Ningsi. Yang lain? Saya, Bu. Boleh, Kak Sofi. Yang saya tahu, narkoba, terus pergaulan bebas, tawuran, ya Bu. Ya, betul. Oke, dari semua yang sudah disebutin, kenakalan remaja apa sih yang sering teman-teman lihat di lingkungan teman-teman? Apa aja yang sering terjadi? Paling sering sampai sekarang mah tawuran, Bu. Nah, iya tawuran tuh. Yang lain? bolos ini apa sih pelajaran? Cabut pelajaran ya. Oke, saya boleh minta dari teman-teman semua boleh sharing di sini, mungkin ada yang pernah melakukan kenakalan remaja yang entah itu bolos sekolah atau cabut pelajaran, boleh sharing ceritanya di sini ya. Mau mulai dari siapa? Boleh? Dari saya, Bu. Boleh, Kak Ningsi. Tapi bukan saya sih, Bu. Iya, gak apa-apa. Jadi dulu pas zaman sekolah nih, ada beberapa teman saya yang dia kayak udah, menurut saya itu kayak kenakalan remaja ya. Mungkin karena di usia zaman SMA juga itu masa remajanya juga mungkin lagi berlebihan, jadi kayak mereka keikut-ikut sama orang kayak gitu juga kan. Jadi mereka tuh terpengaruh ya.
dipengaruhi sama lingkungan juga mungkin, entah bagaimana ya. Mm. Tapi dia tuh banget kayak bolos sekolah gitu, sampai-sampai di orang tuanya tuh sampai dipanggil ke sekolah gitu, karena teman saya ini ke sekolah paling seminggu cuman 3 kali kayak gitu. Jadi tapi si orang tuanya tuh dari rumahnya tuh berangkat, tapi nggak sampai sekolah gitu ya. Sampai ke sekolahan mungkin kayak gitu sih. Sama terus jadi dia juga anaknya padahal kayak pendiam gitu, tapi ternyata mungkin ya terpengaruh dari lingkungannya ya. Ya kayak gitu sih Bu. Oke, ada yang lain mungkin Kak Nengsi ceritanya? Boleh kita sharing di sini. Itu aja cukup? Iya cukup Bu, itu aja. Boleh, selanjutnya yang lain. Kak Sofi, Kak Hayun, Kak Lika, Wisti mungkin sering melihat kenakalan remaja di lingkungannya. Boleh diceritakan di sini, kita sharing-sharing. Kalau Bu Isti mungkin gini ya Bu, jadi teman Bu Isti itu punya anak. Jadi cerita sama Bu Isti keluhan dia mendampingi anak tuh menurutnya pusing gitu, karena anaknya itu kalau misalkan malam, padahal siang dia sekolah, tapi ketika habis isya gitu dia keluar, nggak pulang-pulang, pulangnya tengah malam. Dan yang dia khawatir itu di luar apa yang dilakukannya itu karena anaknya itu menutupi, nggak menceritakan sama mama ayahnya dia itu di mana itu Bu. Jadi sulitan dia, notabene anaknya diam. Ini anaknya tertutup ya Ibu Isti ya? Tutup, iya gitu. Jadi kalau misalkan dia pulang sekolah sore, keluar tuh pulangnya tahu-tahu tengah malam gitu. Makanya mamahnya sama ayahnya tuh pusing, ngadulah sama Bunda Isti, sama Bu Isti. Jadi Bu Isti dalam hal ini menyampaikan sama orang tuanya, kan kalau misalkan pulang mamahnya sama ayahnya tuh nggak seneng Bu, jadi dipukulin tuh anak. Gitu, dia cerita sendiri gitu. Iya nyesel saya mukulin Bu, tapi saya gimana, saya apa yang harus saya lakukan gitu kan. Bu Isti sih menyarankan sama ayah ibu tersebut, muridnya Bu Isti ini, Bu Isti bilang tolong kalaupun memang ini anak tertutup dan tidak menceritakan dia kemana, nggak menyelesaikan masalah dengan memukul gitu, paling tidak sedikit membuka lah gitu, membuka hati gitu lah, ya Bu, gitu, diajak komunikasi gitu. Jadi dalam hal ini Bu Isti merasa punya PR gitu Bu, punya PR untuk memediasi antara ini si ayah dan ibu hubungan sama anaknya supaya terjalin kasih sayang, paling tidak punya harapan untuk komunikasi yang lebih baik. Itu loh Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Isti, ceritanya menarik sekali. Yang lain? Ceritanya mungkin boleh di-sharing di sini. Halo. Mau nanya, tadi kan Bu Isti bilang si orang tuanya itu sampai memukuli anaknya ya. Itu Bu, anaknya usianya berapa tahun ya Bu kalau boleh tahu? Bu Isti, usia dari anaknya berapa tahun ya Bu Isti? Anaknya tuh SMA kelas 1 Bu. Besar ya. Jadi memang lagi nakal-nakalnya mungkin ya Bu Isti ya? Iya, sepertinya begitu Bu. Salah pergaulan, salah lingkungan, dan kurang komunikasi antara anak dan orang tuanya juga ya Bu Isti? Iya Bu. Boleh yang lain silakan.
Ada lagi yang mau diceritakan di sini? Kita sharing-sharing di sini. Kak Sofi mungkin, Kak Hayun. Ya Bu, kalau saya ngelihat kenakalan remaja yang sampai sekarang sih tawuran ya Bu. Ya, itu Karena yang sampai sering sekarang terjadi. pun, karena sampai sekarang pun tawuran itu dia masih berjalan aja gitu. Biarpun dari zaman dulu, mungkin dari zaman orang tua kita udah ada tawuran ya Bu. Maksudnya kenapa itu nggak bisa punah gitu Bu? Sampai kita kan baru kelar COVID 2 tahun ini Bu. Sampai baru masuk pun anak-anak itu jadi kayak bukan ngejar sekolah, kayak Iya, asik nih masuk sekolah, kita tawuran. Jadi mereka tuh kayak mungkin tujuan. kalau anak laki-laki itu gengsi buat mereka ya Bu. Nah, apa tuh namanya, kayak Jadi kenapa sih terhasut. nggak ada kapoknya? Kenapa sih kalian nggak ngeliat pengalaman anak-anak yang sudah tawuran sebelumnya, kayak mereka ada yang kebacok, bahkan ada yang cuman lewat mereka nggak tawuran malah mereka kena korban gara-gara kalian lagi tawuran gitu sih Bu. Oke, menarik ya. Yang lain mungkin, ayo. Yang belum? Kak Noya, Kak Sofi. Cukup mungkin ya. Ya Bu, Halo? cukup. Oke, cerita dari teman-teman menarik ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua. Apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja itu terjadi? Kan yang sih menjawab? Kalau menurut saya sih mungkin mereka juga kayak kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka kayak nyari kenyamanan di luar kayak gitu kan. Jadi mereka kayak nyari kenyamanan yang instan kayak gitu kan. Padahal mungkin itu itu menyimpang perilakunya, jadi kayak melenceng kayak gitu kan, jadi dari aturan-aturan kayak gitu. Terima Jadi kasih. orang tuanya juga kurang komunikasi ke anaknya, jadi menyebabkan si anaknya itu ya gitu, jadi nyari kenyamanannya di luar kayak gitu. Iya, kayak jadi gak jauh dari cerita yang Bu Isti tadi diceritakan ya, jadi kurang komunikasi antara orang tua dan anak. Oke, boleh selanjutnya yang mau jawab? Saya Bu, Boleh Kak Noya. faktor pergaulan juga Bu, kayak pertemanannya gitu, jadinya dia ke bawah kayak ikut peran kayak gitu Ya, Bu. mudah terhasut. Terima kasih Kak Noya. Yang lain? Boleh ditambahkan jawabannya. Tapi kadang juga ada yang dari tuntutan kakak kelas loh Bu, kalau misalkan kayak kenakalan remaja kayak tawuran kayak gitu. Iya, Kadang jadi ada kayak satu ada, tongkrongan yang mana kalau misalkan dia nggak ikut, kadang suka dibully kayak gitu sih Bu. iya jadi ada kepala sukunya gitu ya, jadi kepala geng. Jadi dia ikut-ikutan. Betul Bu, kadang suka ada biang keroknya gitu, yang mana kalau misalkan lu nggak ikut gitu kasarnya ya, Iya, kita nggak bakalan nemenin atau bakalan dibully abis atau gimana kayak gitu iya sih ada Bu. ancaman-ancaman tersendiri ya. Oke, boleh yang lain? Halo? Oke, saya menambahkan sedikit ya. Perilaku kenakalan remaja itu disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri maupun dari luar. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dari faktor internal itu mungkin terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja merasa gagal mencapai masa integrasi kedua. Terus yang selanjutnya ada kontrol diri yang lemah.
remaja yang tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima, terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang sudah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, tapi tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang faktor eksternalnya mungkin dari keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya sebuah komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga dapat memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Atau teman sebaya yang kurang baik, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Selanjutnya dari kemajuan teknologi di era globalisasi ini menunjukkan pengaruh dahsyatnya sebagai faktor penyebab kenakalan remaja. Teknologi ibarat pisau yang bermata dua yang bisa melukai pemakainya sendiri. Teknologi sebenarnya merupakan media untuk mempermudah hidup manusia, tetapi teknologi juga mempunyai potensi merusak apabila tidak dipergunakan secara bijaksana. Apabila kita kaitkan dengan kenakalan remaja di akhir-akhir ini, sifat dari kenakalan tersebut sudah berubah dari zaman kenakalan berbasis tradisional seperti tawuran dan bolos sekolah sekarang sudah berevolusi menjadi kenakalan remaja berbasis teknologi seperti video porno di handphone yang berserakan di dunia maya. Namun, kita tidak dapat mempermasalahkan kemajuan teknologi karena teknologi diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Oke, biasanya yang terlibat dalam kenakalan remaja itu siapa aja menurut teman-teman? Mungkin ya, paling itu sih Bu, kayak anak-anak anak-anak SMA kayak gitu sih Bu. Biasanya yang paling sering terkena itu kenakalan remaja. Soalnya kan masa SMA juga kayak masa puber mereka juga lagi meningkatnya kan. Jadi mereka kayak rasa ingin tahunya sih kayaknya lebih tinggi sih Bu menurut saya. Baik, terima kasih Kalika. Nah, kenapa mereka kaum remaja Kanengsi, Bu. Kanengsi, astagfirullah, maaf ya. Kenapa mereka kaum remaja justru berpotensi untuk membuat kenakalan yang meresahkan masyarakat? Gimana Bu? Kenapa mereka kaum remaja justru berpotensi untuk membuat kenakalan yang meresahkan masyarakat? Karena jiwa mudanya mereka masih menggebu-gebu, Bu. Bisa. Ya Bu, bisa jadi sama itu kan apa sih, dia rasa ingin tahu dia tuh kayak, oh ini saya harus nyoba nih, kayak gitu mungkin Bu. Jadi kalau belum nyoba nih kayak rasa penasarannya tuh kayak belum tercapai gitu Bu. Apalagi kayak soal tawuran kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Hayun, Kak Nengsi. Yang lain mungkin mau berpendapat? Bu Isti? Saya boleh? Boleh Kak Yunita. Ya. Disatuin doang. Oke, boleh Kak Yunita tadi mau berpendapat ya? Iya, dia berpendapat tentang apa tadi terakhir? Tadi kenapa kaum remaja justru berpotensi untuk membuat kenakalan yang meresahkan masyarakat? Menurut saya karena ikut-ikutan teman, rasa penasaran yang tinggi, rasa ingin mencoba sesuatu hal yang belum pernah ia lakuin, karena lingkungan keluarga, orang tua, teman-teman yang salah, mungkin karena teman-teman yang melakukan perbuatan buruk, jadi dia ikut buruk. Kalau perempuan tempat teman yang baik, maka dia akan ikut baik. Jadi gitu, kita harus memilih teman, melakukan lingkungan yang baik, gitu. Harus pilih-pilih lingkungan yang baik bagi kita. Baik, terima kasih Kak Yunita. Yang lain yang belum berpendapat, boleh keluarkan pendapatnya di sini.
Ada lagi mungkin? Halo? Mereka membawa keburukan buat kita, bukan berarti kita harus menjauhi mereka. Sebisa mungkin kita sebagai teman juga bisa memperbaiki keburukan dari mereka. Mungkin nggak langsung berubah gitu kan Bu, tapi pelan-pelan. Jangan begitu. Misalnya ngasih taunya pelan-pelan dulu. Kalau emang mereka nggak dengar, ya udah, berarti itu udah jadi urusan mereka. Dan kita jangan sampai terpengaruh sama keburukan yang mereka bawa untuk dirinya mereka sendiri, itu jangan sampai ada di kita. Itu sih Bu menurut saya. Baik, bagus sekali jawabannya Kak Hayun, terima kasih. Yang lain? Sama saya Bu. Boleh Kak Ningsih. Boleh? Kak Yunita dulu apa siapa dulu Kak Yunita? Boleh, siapa dulu? Aku aja dulu ya Bu ya. Boleh Kak Ningsih. Oh, menurut aku sih kayak gimana ya? Kita kayak cara menghindari ya Bu ya. Jadi kalau Cara menurut menanggulangi. saya sih kayak kenapa? Ya, cara menanggulangi kenakalan remaja yang terjadi sampai saat ini. Mungkin sih kalau menurut saya kayak kita juga ya selektif dalam memilih teman, mungkin agar kita nggak terjerumus juga kan. Jadi kita harus pandai memilih teman, mana yang baik dan mana yang enggak kan. Sama mungkin juga kita kayak harus apa sih kuat iman ya istilahnya, kayak kan kalau kita mau ngelakuin apa sih kayak perbuatan yang nggak baik, kayak kalau iman kita agak kuat, kayak kita mikir lagi, oh ini nggak baik nih, nggak boleh kayak gitu kan. Jadi itu balik lagi ke diri kita sih Bu kalau menurut saya. Jadi intinya kita pandai-pandai juga pokoknya memilih teman kayak gitu sih Bu. Terus juga kita harus apa sih nambah wawasan juga, kita harus cari tahu juga sih Bu apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin gitu, kayak gitu Bu, masa remaja. Baik. Kayak gitu aja sih. Terima kasih Kak Ningsih. Yang lain mau menambahkan? Ada lagi? Izin ya Bu. Boleh Bu Isti. Kenakalan remaja itu kan ada akibat, ada sebab ya. Jadi gini Bu. Jadi sebabnya juga kita cari dari latar belakang ini anak remaja tumbuh gitu. Terus kalau penanggulangannya misalkan ini yang namanya anak remaja itu, dia itu kan masih apa namanya, masih labil Bu. Jadi jiwanya dia masih labil, sehingga dia memerlukan sekali yang namanya bimbingan, dukungan, kasih sayang, arahan, sebagainya. Nah, di sini menurut pandangan Bu Isti, kita sangat dominan sekali apa namanya, dibutuhkan kasih sayang dan bimbingan kepada anak-anak, sehingga masa remaja anak-anak kita tersebut nggak tergelincir ke pergaulan yang tidak baik gitu loh Bu. Karena di rumahnya sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan contoh-contoh yang baik dari orang tuanya gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isti jawabannya. Oke, yang lain? Yang belum menjawab, apa sudah semua? Oke, mengenai bagaimana cara menanggulangi kenakalan remaja, yaitu dapat dilakukan pertama dari lingkungan keluarga, yang mana orang tua senantiasa menjaga komunikasi dengan anak, memantau setiap kegiatan anak sehingga tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang negatif, tidak melakukan sikap yang keras pada anak. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang kenakalan remaja, ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Halo, ada yang bisa menyimpulkan? Iya Bu.
Dari kegiatan kelompok pada hari ini yaitu tentang kenakalan remaja. Ini kenakalan remaja adalah perilaku buruk yang biasa dilakukan oleh para remaja, mulai dari hal sesimpel seperti menyontek sampai dengan merampok, tawuran dan sebagainya. Nah, kenakalan remaja bisa terjadi dikarenakan lingkungan hidup remaja itu sendiri, baik pengaruh dari temannya maupun keluarganya sendiri. Kenakalan remaja seharusnya diantisipasi dengan memberikan pedoman dan moral yang baik agar mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang hak, mana yang batil. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Isti. Kak Hayun, Kak Nengsi mungkin mau menambahkan kesimpulan untuk materi hari ini. Dari saya sama juga sih Bu kayak Bu Isti. Jadi intinya kesimpulannya tuh kenakalan remaja juga emang nggak baik kan. Cuman mungkin peran orang tua di sini kayak lebih penting sih Bu. Jadi peran si orang tua di dalam di dalam masa tumbuh anaknya juga ya kan. Jadi mereka harus lebih komunikasi kepada anak itu emang harus lebih jalan. Jadi supaya anaknya itu tidak terjerumus ke pergaulan bebas nih kan, kenakalan remaja. Juga kayak di orang tua harus memberikan edukasi lah ke anaknya kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Nengsi. Kak Hayun mungkin mau menambahkan kesimpulan hari ini. Kalau menurut saya, kenakalan remaja itu bukan serta-merta kesalahan anak itu sendiri, Bu. Karena yang paling utama itu kan keluarga ya, Bu. Jadi kayak dari orang tua juga sangat berpengaruh sama yang namanya kenakalan remaja itu. Kita bisa ngedidik anak itu dari pas sekolah itu, mulai dari mereka pulang sekolah kita tahu kegiatan mereka. Bukan mereka pulang sekolah jam 12, terus mereka sampai rumah jam 3 atau jam 4, tapi kita nggak tahu mereka dari jam 1 sampai jam 3 itu ngapain. Nah, kan banyak yang waktu lenggangnya itu di jam 1, jam 3 itu ternyata mereka tawuran, terus mereka nongkrong. Nah sekarang kalau untuk anak laki-laki itu mereka sudah mewajarkan yang namanya merokok, padahal mereka tahu itu nggak baik untuk kesehatan, tanpa sepengetahuan orang tua ataupun guru ya. Apalagi yang namanya sekolah sih pasti guru itu bakal menindaklanjuti untuk kenakalan remaja kan Bu, mulai dari mereka membolos, menyontek, tawuran. Nah untuk dari orang tua itu kita bisa menanggapinya tuh ya, yang tadi saya bilang Bu, kita tahu jadwalnya mereka tuh gimana, kegiatan harian mereka itu gimana. Tapi bukan berarti kita itu mengekang mereka untuk kegiatannya mereka, bukan. Tapi kita tahu kegiatan positif yang mereka lakukan itu apa. Terus ini kenapa anak pulang telat sebenarnya. Semua orang tua pasti berpikir seperti itu ya Bu. Mungkin kalau mereka benar-benar care sama anaknya, itu juga bakal mengurangi intensitas untuk kenakalan remaja sendiri sih Bu menurut saya. Terus kayak lingkungan teman-temannya, lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi kan. Kayak kalau masyarakatnya nggak sehat, kayak masyarakatnya juga yang suka tawuran. Jadi bukan tawuran antar sekolah lagi, tapi tawuran antar warga. Dari masyarakat kan jatuhnya tuh Bu. Nah kayak tuh anak, oh ini RT gue nggak bisa diam lah gue. Dari situ kan kita juga tahu kan kalau lingkungannya itu juga nggak baik untuk dia. Nah, yang ditekanin satu lagi udah Bu, dari orang tuanya, lingkungan keluarganya, sama lingkungan pertemanannya mereka. Itu aja sih Bu menurut saya. Baik, terima kasih Kak Ayun, jawabannya bagus sekali. Yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Bagus-bagus ya jawabannya dari teman-teman semua. Apakah cukup? Oke, saya rasa cukup. Setelah kita membahas kesimpulan dari materi hari ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kenakalan remaja?
saya itu sih Bu, pelajarannya ya Bu. Ya. Ya kita itu tadi kayak selektif memilih teman kayak gitu sih Bu. Terus ya, Jangan ya mudah peran orang terpengaruh ya oleh ya pengaruh buruk. kayak gitu. Intinya kita juga harus kayak kuat pendirian sih Bu. Harus bisa bedain mana yang baik sama yang benar kayak gitu sih Bu. Oke, baik, terima kasih Kak Nengsi, Wisti, Kak Hayun, Kak Yunita, Kak Lika. Boleh menambahkan jawabannya? Saya boleh, Kak? Boleh Kak Yunita. Sinyalnya hilang mulu ya Kak? Iya. Boleh Kak Yunita, Kalau silakan. menurut saya, pelajaran yang didapat dari materi hari ini adalah belajarlah memilih teman. Teman yang baik akan menjadikan kita baik, teman yang buruk akan membawa pengaruh buruk kepada kitanya sendiri. Dan mendekatkanlah diri kepada Allah dengan juga mengikuti komunitas kayak pelajar gitu, kayak OSIS atau ekstrakurikuler dan segala macam yang ada di sekolah. Jadi anak-anak waktu luangnya bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif. Cukup Kak Yunita? Cukup, Kak. Baik, terima kasih Kak Yunita. Silakan yang lain. Wisti mungkin. Wisti. Baik, sepertinya cukup ya. Oh, boleh Wisti. Ya, baik. Kalau yang didapat pelajaran pada hari ini yaitu kita sebagai orang tua itu berkewajiban banget ya, bertanggung jawab moral terhadap anak remaja kita. Kalau Gusti memang usia segini, maka perhatiannya kepada anak remaja sangat tinggi ya. Anak itu sangat membutuhkan yang namanya kasih sayang, perlindungan. Jadi belajar dari sini, jadi teman-teman punya pandangan-pandangan yang tadi, maka anak itu dominannya membutuhkan sekali arahan-arahan dari orang tua, kasih sayang dari orang tua, bimbingan dari orang tua itu Bu. Jadi yang didapat pelajaran pada hari ini sangat banyak, apalagi ini anak kalau misalkan mereka itu terlalu banyak waktu yang kosong sehingga mereka bergaul salah teman. Misalkan bergaul dengan teman yang suka tawuran, maka dia akan ikut tawuran dan sebagainya, kenakalan-kenakalan yang lain. Apalagi yang lebih fatal lagi sekarang, narkoba sudah menjalar kemana-mana Bu, di kampung-kampung kecil gitu. Jadi ini sangat mengerikan untuk perkembangan anak remaja kita gitu. Jadi banyak sekali Bu, kalau kita simak tentang, kalau kita membicarakan tentang anak remaja itu tidak akan putus di sini, karena remaja itu benar-benar keadaannya rawan Bu, posisinya tuh rawan anak remaja itu. Ketika dia sudah salah bergaul itu fatal. Kalau ya seperti pendapat Kak Yuyun tadi, Kak Hayun tadi ya, ketika anak itu salah bergaul, waktunya tuh digunakan untuk hal yang tidak baik, maka dia akan mengisi waktunya dengan yang buruk. Contohnya waktu kosongnya digunakan untuk tawuran dan sebagainya. Gitu Bu. Ya. Makasih Bu. Oke, terima kasih Bu Isti. Alhamdulillah kalau gitu. Semoga kalian semua sudah paham betul apa yang sudah dibahas tadi. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar kesan dan pesan dari teman-teman di sini setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Boleh mungkin Bu Isti duluan. Atau Kak Nengsi, Kak Hayun, Kak Yunita. Dari saya Bu. Boleh. Kalau dari saya, setelah mengikuti
bimbingan kelompok ini materinya tentang Kenakalan remaja. Jadi pesannya dari saya, kita kayak lebih komunikasi sama keluarga itu harus lebih jalan sih Bu, kayak gitu kalau menurut saya. Terus juga perbanyak juga ilmu agama ya sih. Cukup, Kening sih? Ada yang lain? Terima kasih. Yang lain Kak Hayun, Bu Isti. Kesan dan Sudah pesannya. cukup, Bu. Boleh. Kalau menurut saya kesan pesannya kita kayak jadi lebih tahu bagaimana kita menyikapi anak-anak, bagaimana kita harus menyikapi anak-anak dalam masa kenakalan remaja tersebut, Bu. Oke, Ya, terutama sih yang namanya dia keras, kita jangan lawan dengan keras, karena ada istilah selama kita masih sama-sama pala batu, kita nggak akan bisa jadi satu. Gitu sih, Bu. Oke, terima kasih Kak Ayun. Ada yang lain? Sama-sama, Ibu. Apakah cukup? Cukup, Bu. Alhamdulillah baik. Kalau begitu, semoga apa yang sudah dibahas tadi, semoga ilmunya bermanfaat, bisa diambil nilai positifnya, dan bisa tertanam pada diri kalian masing-masing. Amin. Berkaitan dengan topik yang telah dibahas tadi, perlukah sekiranya kita mengadakan bimbingan kelompok lagi? Perlu, Bu. Iya, Bu. Baik. Oke, kalau gitu Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.